Provinsi Lampung. Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera dan berseberangan langsung dengan Pulau Jawa. Dengan ibu kota atau pusat pemerintahan berada di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro serta 13 kabupaten. Lampung berada di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Provinsi Lampung memiliki makanan khas daerah di Lampung. Dan kali ini saya akan menjelaskan beberapa makanan khas daerah di Lampung, yang diantaranya adalah yang pertama adalah kue buak tat. Ryan Little. Untuk bahan-bahan pembuatan kue buak tat terdiri dari telur, gula, margarin dan tepung terigu. Lalu untuk isiannya bisa menggunakan selai nanas. Untuk cara pembuatannya, yang pertama telur, gula dan margarin dicampur lalu dimixer. Setelah mengembang lalu masukkan tepung dan diaduk-aduk. Lalu masukkan ke cetakan dan ratakan. Setelah itu panggang adonan kue selama 20 menit. Dan kue buak tat pun siap disajikan. Kue buak tat biasanya memiliki dua varian, yaitu yang berbentuk kotak dan bulat. Yang kedua adalah kue cucur dan gula merah. Untuk kue cucur bahan-bahan yang dibutuhkan adalah gula merah, tepung, dan vanili. Lalu untuk pembuatannya, yang pertama gula merah dihaluskan, setelah itu masukkan tepung beras dan vanili, aduk hingga rata dan diamkan selama 1 jam. Setelah itu baru dicetak dan digoreng. Kue cucur ini memiliki cita rasa khas yang manis. Lalu untuk gula aren, bahan yang diperlukan hanya nira dari pohon aren. Untuk cara pembuatannya, yang pertama nira aren dipanaskan hingga kental, setelah itu cairan gula kental tersebut dituangkan ke cetakan dan ditunggu sampai dingin. Yang ketiga adalah kue gagelang dan segubal. Yang pertama bahan dan cara pembuatan gagelang. Bahan yang dibutuhkan yaitu tepung ketan, gula, sedikit garam, gula merah, kelapa parut muda, lalu air panas. Untuk cara pembuatannya adalah campur tepung, kelapa dan garam lalu diberi air panas sedikit demi sedikit sampai adonan bisa dibentuk dan kalis. Setelah itu diamkan selama 25 menit lalu digoreng dengan minyak panas dan sampai matang kecoklatan.
Setelah itu ambil panci dan masukkan air gula merah, masak hingga sedikit menggumpal dan masukkan gagelang yang sudah digoreng tadi. Sambil diaduk-aduk hingga gulanya merata dan gagelang pun siap dihidangkan. Yang kedua yaitu bahan dan cara pembuatan segubal. Bahan yang dibutuhkan yaitu ketan yang sudah direndam selama 30 menit, santan kelapa yang sudah dididihkan terlebih dahulu dan garam secukupnya. Untuk cara membuatnya adalah yang pertama kukus ketan putih tadi sekitar 25 menit. Angkat, campurkan dengan garam dan santan yang sudah dididihkan tadi. Setelah itu bentuk bulat dengan menggunakan cetakan. Susun di dalam daun pisang dan diikat supaya ketan tidak bertabur dan supaya menjadi padat. Setelah itu ketannya dikukus kurlep 15 menit. Dan segubal pun siap disajikan. Yang keempat adalah kue sagon. Untuk cara membuatnya yaitu, masukkan tepung ke dalam wadah lalu campurkan gula pasir dan parutan kelapa, lalu diremat-remat sebentar. Setelah itu masukkan ke dalam cetakan dan panggang selama 25 menit. Setelah itu, diangkat dan sagon pun siap dimakan. Yang kelima adalah kue kembang goyang. Lalu untuk bahan-bahan yang dibutuhkan ada tepung beras dan tepung terigu. Lalu ada kacang, 2 butir telur dan minyak. Lalu ada daun jeruk dan penyedap makanan. Lalu untuk pembuatannya, campurkan semua bahan dan diaduk menjadi satu. Dan dimasukkan ke cetakan lalu digoreng dengan minyak yang panas. Goreng selama kurang lebih 3 menit sampai kekuningan, dan setelah itu kembang goyang pun siap disajikan. Yang keenam adalah cemilan yaitu opak. Untuk bahan pembuatannya, ada singkong, penyedap makanan dan garam. Lalu untuk cara membuatnya, singkong diparut terlebih dahulu, lalu hasil parutannya dicetak kemudian dikukus. Setelah dikukus, opak dijemur selama 1-2 hari hingga kering. Setelah kering lalu digoreng hingga matang. Yang ketujuh adalah kue dodol durian. Untuk bahan pembuatannya, ada tepung ketan, durian yang sudah diaduk gula merah, gula putih dan santan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama campurkan tepung ketan, gula merah,
gula putih dan santan, lalu setelah itu rebus dan diaduk kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu saring dan tambahkan durian, lalu diberi sedikit air santan lagi. Setelah itu adonan dimasak dan diaduk-aduk hingga menggumpal dan kenyal. Setelah adonan jadi, tuang ke loyang dan dinginkan. Setelah dingin baru dipotong-potong dan siap dinikmati. Lalu yang terakhir adalah kue lapis, gulai taboh dan seruit. Untuk pembuatan kue lapis legit, bahan yang dibutuhkan: yang pertama, masukkan telur dan gula lalu aduk hingga rata. Setelah itu masukkan margarin dan tepung terigu. Lalu masukkan vanili dan margarin yang sudah dicairkan, lalu aduk kembali sampai rata. Setelah itu masukkan ke dalam oven dan tunggu sampai 15 menit. Setelah matang, angkat loyang dan potong tipis-tipis kue lapis legit. Untuk gulai taboh, bahan pembuatannya adalah: bisa menggunakan sayur, seperti kentang dan kacang panjang, bumbu seperti bawang merah dan putih, jahe, salam. Lalu ada santan, garam, gula, penyedap makanan dan air secukupnya. Untuk cara membuatnya, yang pertama iris bumbu bawang merah, bawang putih, jahe dan sebagainya. Lalu blender sampai halus. Lalu tumis bumbu yang sudah halus hingga harum, lalu masukkan serai dan daun salam, masak bumbu hingga matang. Lalu tuang air secukupnya, masak hingga mendidih dan masukkan sayuran, gula, garam, dan kaldu secukupnya. Lalu tuang santan dan aduk rata hingga santan matang. Tunggu beberapa menit sampai gulai taboh matang sempurna. Setelah itu gulai taboh siap disajikan. Lalu untuk seruit, bahan pembuatannya adalah garam, cabai, rampai, bawang, dan mangga. Lalu untuk cara membuatnya, hanya tinggal ulek semua bahan. Setelah itu sambal seruit siap disajikan dengan nasi, lauk dan sayuran.